Aku yang paling dikangenin ke dia kalau lagi nggak ada di aku tidur. Tidur nggak ada di tempat tidur. Kayak gini amat sih nikah gitu. Gini amat sih punya istri. Ketemu lagi di konten teman tidur. Gaya yang paling selalu dipakai kalau berhubungan. Mas Dika, itu Mbak Usinya nggak marah kalau disemprot, diledek-ledekin ngekang Mas Dika? Monggo dijawab. Gue cuman untuk anak-anak doang nih sama keluarga sama suami. Gue nggak ngapa-ngapain. Tapi dia kelebihannya banyak banget gitu. Sempet sesekali aku merasakan itu. Mungkin ya namanya perempuan. Ya ada beberapa kali lah aku ngerasain itu. Apalagi waktu itu Andika lagi jarang banget bisa lama-lama di rumah. Karena Senin sampai Minggu itu pagi sampai malam gitu kan. Di luar dia bekerja. Tapi akhirnya aku berdamai. Aku bilang gini, gila ini laki gue, ini bukan saingan gue. Dia begitu karena untuk menafkahi gue segala macam lah sama anak-anak. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu aku hilangkan akhirnya. Enggak, he's the best, he can do anything. Dan gue harus punya rasa bangga tanpa ngerasa jadi nggak aman gitu. Akhirnya aku begini, mulai aku jajarin lagi. Jadi di luar rumah tangga ya aku berusaha mensejajarkan diri sama dia. Tapi ketika di rumah tangga aku tetap paling bawah. Itu dari aku. Insecure. Kalau kamu? Insecure. Insecure-nya ya karena kamu lebih bisa multitasking aja. Dan menurut aku tuh wajar sih. Kayaknya emang perempuan diciptakan memang jadi manusia yang semuanya harus bisa multitasking gitu. Mungkin cowok ada yang begitu, tapi aku nggak terbiasa begitu. Aku lebih apa ya? Bukan bergantung. Bukan tergantung. Aku tuh lebih kalau lagi ngerjain satu ya udah fokus satu aja gitu. Lebih gitu orangnya. Makanya kalau aku ngerasa gue banyak pekerjaan nih untuk urusan yang lain, handle dulu deh. Aku kerja nih gitu sampai jam kerjanya nyita waktu banget apa segala macam. Jadi pengennya di rumah semuanya udah beres apa segala macam. Egois kan. Tapi sekarang saya sudah mengenali diri saya, jadi saya lebih berdamai. Oke lah, nggak apa-apa, itu kekurangan gue. Dan saya sudah menerima itu. Dari Atika QH _ apa yang paling dikangenin Mumu ke Pupu ataupun sebaliknya ketika lagi nggak ada? Aku tuh terakhir ngomong kangen sama kamu kapan sih? Udah lama. Udah lama. Ngomong I love you aja udah lama banget. Iya, itu yang berubah loh. Tapi ya gak apa-apa lah. Karena ternyata cinta itu ya tidak hanya harus diomongin. Tapi dari laku, ya itu aku sudah. Tadinya dia baper. Kenapa sih kok aku nggak pernah dibilang I love you lagi gitu? Tapi terus aku pikir dia sih masih kadang ngomong kangen. Aku sih ya kangen sih, ya kangen tapi nggak diomongin. Padahal dulu diomongin ya. Iya. Gak apa-apa lah. Apalah. Iya. Aku yang paling dikangenin ke dia kalau lagi nggak ada di aku, kalau lagi dulu kan sebelum pandemi dia suka keluar kota apa kerja, tidur nggak ada di tempat tidur. Jadi kalau lagi malam gitu ya, misalkan walaupun kita di tempat tidur ada anak-anak, dulu belum ada Saka, cuma ada Elea, Seva, atau zaman masih ada Elea doang. Padahal ya udah dia juga di situ, cuman keberadaan dia tuh kayak nggak ada dia gitu. Jadi kangennya tuh lebih kangen kayak karena keberadaan dianya gitu. Terus kalau misalnya kayak lagi syuting terus pulang malam aku udah tidur, terus aku bangun pagi-pagi dia udah siap-siap berangkat. Jadi keberadaan fisiknya dia yang nggak ada di pandangan mataku tuh yang aku kangenin gitu loh. Makanya aku sering banget kalau dia nggak ada, aduh aku kangen ya gitu. Sebenarnya ketika misalnya dia tiba-tiba nongol pun bukan yang langsung aku cium-cium, aku peluk-peluk, enggak. Cuman aku kayak, keberadaan dianya ada gitu. Kalau kamu? Cerewetmu.
my God. Nggak, maksudnya kan Iya. Ketika kadang kita terganggu sama sesuatu, terus tiba-tiba yang mengganggu itu hilang, kita paling cepat notice dong. Benar. Iya dong. Benar. Jadi kamu terganggu ya sama cewek aku ya? Aku tuh udah pernah bilang berkali-kali sama dia. Ya. Aku ini kalau pagi panasnya lama. Bangun tidur jangan nanya hal-hal yang berat dulu sama aku. Termasuk yang mengharuskan aku untuk menjawab atau mikir. Aneh sih. Egois sih. Ya. Tapi aku udah ngomong ke dia, aku minta excuse. Gue udah manusia lemot kalau pagi. Panasnya lama. Jangan diajak ngobrol berat dulu. Beberapa waktu belakangan ini dia udah mulai bisa ngontrolnya. Misalnya, aku mau ngomongin hasil meeting ini mau sekarang apa besok. Itu udah good move. Yes. Kalau dulu, tadi aku meeting. Gue lagi gak mood dengerin meeting. Malas lah, besok aja. Besok aja. Lebih panjang tuh. Sekarang udah ada pertanyaan. Tapi masih ada kadang-kadang pagi-pagi. Ini kamu mau jam berapa? Nanti ini jadi kita ini mau ini apa bareng apa enggak? Mau naik apa? Padahal pertanyaan simpel ya guys. Simpel, tapi mengharuskan aku menjawab. Nur Subhi, apa yang paling kalian takutkan dalam pernikahan kalian dan gimana cara mengatasi rasa takut? Kamu dulu. Takut tiba-tiba sewaktu-waktu nggak ada. Aku kadang ya terbersit pikiran, apalagi kalau misalnya di sekitar kita lagi baru ada yang kehilangan, lagi baru ada yang berduka, rasanya kayak refleksi diri gitu. Seandainya itu terjadi sama gue gimana ya gitu. Seandainya dia yang nggak ada, terus gue gimana ya? Atau dibalik, seandainya tiba-tiba nih gue lagi tidur enak-enak, besok pagi gue nggak ada, dia gimana ya? Anak-anak gimana ya? Jadi belum tenang gitu, belum tenang. Bukan berarti gini ya. Ya gitu sih, aku nggak mau ngebahas ini terlalu panjang. Jangan, tapi insya Allah umur panjang, amin dah. Itu kan pertanyaan yang kalian takutkan. Terus gimana cara mengatasi rasa takut itu? Ketika pikiran itu datang, langsung gue buang jauh-jauh. Aku lebih ya udah gitu. Memang semua orang ada waktunya. Kematian itu nggak kenal umur, nggak kenal mau sehat mau sakit. Kalau emang udah waktunya bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di tempat kerja, bisa dimanapun gitu. Itu yang kadang-kadang bikin aku takut. Oke, ini sih pertanyaannya simpel, tapi kayaknya aku harus jawab ya. Dari Ike Yuyunirawan, bisa ceritain nggak sih awal mulanya kenapa mamanya Kak Andika manggil Kak Osi dengan sebutan cantik? Aku inget banget waktu itu aku lagi ke Malang waktu masih zaman pacaran. Bukan sama Andika, waktu itu aku lagi nyanyi sama Andra and the Backbone kalau nggak salah. Kita keliling Pulau Jawa, terus aku mampir di Malang, waktu itu lagi PDKT. Aku datanglah ke rumahnya. Aku naik becak sama Ara, karena waktu itu Ara, Mama semua pada nyusul ke Malang. Aku duduk di pojokan deket akuarium itu, duduk di bawah lagi gelepokan begitu. Terus Mama manggil aku apa namanya? Apa? Belendes. Mama, ya Allah, Tik, langsung gitu. Kamu iku loh, kalau nggak salah ya, iseng itu kamu iku loh, intinya gitu. Kamu iku loh artis, orang terkenal, uang sugih, lah kok Belendes gitu kan. Terus aku bilang, Tik apa mah Tik? Aku bilang gitu. Terus kata Mama, Tik itu singkatan dari cantik yang Belendes gitu. Intinya awalnya gara-gara itu dipanggilnya cantik, terus sampai sekarang Tik gitu. Kalau kalian pengen tahu itu asal mulanya berarti belasan tahun yang lalu Mama udah manggil aku cantik. Thank you Mama, I love you. Itulah bedanya aku dan dia. Apa?
Kamu tuh seneng banget dipuji. Allahu Akbar. Dari Fatia_99. Mbak Usi, apa resepnya sampai Mas Andikanya nempel terus begitu? Resepnya? Akunya nempel juga. Enggak sih, ya nggak ada resep sih. Nggak ada resep yang gimana-gimana. Intinya karena aku juga selalu berusaha ngasih tau ke dia, gue sayang lo, gue care sama lo, gue perhatian sama lo. Ya ini gue, ya udah jadi diri sendiri aja ya. Dibilang nempel terus juga bukan nempel yang gesek-gesek atau gimana, enggak ya, memang begini aja kita sih. Kalau aku ngerasanya sih nggak ada resep apa-apa bikin dia nempel. Kenapa sih ya? Kamu nempel sama aku ada lemnya. Kamu yang ditanya kok selalu melempar ke aku tuh. Bukan, makanya kenapa sih kayaknya nggak nempel-nempel yang gimana-gimana juga sih, ya biasa aja. Kelihatannya doang. Aslinya mah kita normal-normal aja. Dari Dindab Hope. Kalian pernah nggak sih mau bercerai? Kalau iya, cara selesaikan masalahnya gimana sampai bisa bertahan 9 tahun? Kalau dari aku, nggak ada perasaan sama sekali untuk niat, kepikir, terbersit, setitik pun nggak pernah. Masa, kalau kamu lagi sebelah sama aku, gue tinggalin juga lu. Gitu. Pasti ada lah suara-suara hati itu. Tinggalin kan bukan berarti bercerai. Iya, maksudnya pemikiran-pemikiran ketika orang lagi emosi. Gue tinggalin juga lo. Gitu. Ada dong. Tapi bukan bercerai. Gue tinggalin. Iya. Tapi itu bukan bercerai. Maksudnya gue tinggalin. Pikiran, itu kan tapi itu bukan setan. Bercerai. Tapi gini, kayak misalnya nih ya, jujur aja. Misalnya kayak dia lagi benar-benar penyakitin hati gitu menurut aku ya. Gue tinggalin juga nih gitu kan. Yeah. dalam tapi bukan bercerai. Meninggalkan tuh kan bisa kayak, kalau dulu zaman pacaran, aku kesel ngambek, aku bisa ninggalin dia 2 hari 3 hari, aku kabur aja kemana. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Kayaknya udahlah nggak akan begitu. Jadi meninggalkan bukan bercerai gitu loh. Cuma pengen sendiri aja gitu. Kalau kamu? Aku kalau lagi sebelah sama kamu atau lagi emosi sama kamu tuh kadang-kadang suka, kalau sama orang lain gini juga nggak ya? Gitu. Tuh kadang-kadang sebel gini, masa gitu terus terulang aja gini, berantem urusan gini, capek-capekin aja misalnya gitu, suara hatinya. Setannya. Iya, setannya gitu. Kayak gini amat sih nikah gitu, gini amat sih punya istri gitu. Apa ini resikonya punya istri yang lebih tua gitu. Gue selalu dia kalah, harus paksa ngalah kayak gitu-gitu. Ngomel. Next, hal apa yang perlu di-highlight dari 9 tahun pernikahan kalian? Karena beda-beda tiap rumah tangga. Betul banget. Setiap journey pernikahan orang pasti beda-beda. Mungkin kalian kalau suka nonton channel kita sering ngobrol sama pasangan-pasangan lain. Cerita mereka juga beda-beda. Mungkin ada kemiripan 1-2 hal lah gitu. Atau pandangan prinsip yang sama gitu. Tapi hal yang aku mau highlight di 9 tahun pernikahan kita adalah kita harus selalu membuka hati kita terhadap semua perubahan pasangan kita. Karena ternyata benar, orang tuh berubah terus gitu. Setiap waktu orang tuh berubah terus. Apapun faktornya yang mempengaruhi. Ya. Baik dari apa yang mungkin dia baca, tempat dia kerja, lingkungan sosial yang dia tempatin, tontonan-tontonan apa, itu mempengaruhi pola pikir orang, mempengaruhi perilaku orang. Akhirnya bisa mempengaruhi juga sifat seseorang. Pada akhirnya ketika nyampe rumah, kita sebagai pasangan tuh kadang-kadang terkaget-kaget, loh kok bini gue jadi gini, loh kok suami gue jadi gini, loh kok pandangan dia tentang ini yang tadinya begini kok berubah. Ya. Memang itu kadang-kadang jadi pemicu masalah gitu. Kadang mungkin bisa sampai berantem atau tiba-tiba berantemnya ujungnya jadi, kok kamu nggak ngertiin aku gitu, atau kok selama ini gue pikir gue kenal sama lu itu begini, ternyata lu nutupin ini dari gue apa segala macem. Misalnya mungkin itu salah satu faktornya adalah ya itu karena perubahan-perubahan yang terjadi setiap
waktunya. Kalau orang-orang tua zaman kita dulu, pernikahan itu adalah sekolah yang nggak pernah selesai. Itu benar. 9 tahun kita ngejalani, itu benar. Kita nggak tahu ya ke depannya kita akan nemuin hal apa lagi. Tapi gue aja ngerasa gue berubah gitu. Gue nggak tahu nih perubahan gue bisa diterima nggak ya sama dia. Kadang-kadang ngerasa kayak selama dia nggak protes mungkin fine-fine aja. Tapi di satu sisi jangan-jangan dia mendem lagi dan lain-lain gitu. Banyak hal yang gitu. Nah, dan kuncinya adalah dikomunikasikan. Ketika aku mulai berani untuk berkata enggak, mulai berani untuk menolak, mulai berani untuk nunjukin bahwa aku nggak suka, aku sih ngerasa jauh lebih baik. Kalau dulu aku ngelakuin hal yang aku nggak suka supaya kita nggak ribut aja, supaya dia happy aja, supaya biar cepet aja gitu. Tapi efeknya nggak bagus ke akunya gitu. Dianya nggak tahu kalau aku nggak suka karena aku nggak mengkomunikasikannya. Ketika aku tiba-tiba ngomong, gua nggak suka, loh, kok lu aneh? Dulu perasaan oke-oke aja, kok sekarang nggak suka? Ada apa mau lu? Masa gini aja nggak mau? Ini kan hal yang biasa kita lakuin. Nah, perubahan-perubahan itu harus dikomunikasikan. Ya mungkin sebenarnya selama ini aku nggak suka tapi pura-pura suka. Berani jujur gitu. Jadi terus mulai dari detik itu, kalau misalnya dia nanya, aku mau kesini, kamu mau nemenin aku apa enggak? Enggak. Kamu mau nitip sesuatu enggak? Enggak kepengen kita ini, terus habis itu kita ini? Enggak, lagi malas. Kalau dulu, kadang-kadang aku, ya udah. Tapi enggak enjoy nih. Di perjalanan itu atau di kegiatan itu tuh aku enggak enjoy. Ya. Efeknya akan ngimbas ke dia juga. Kok kamu kelihatan enggak happy sih? Kok kamu kelihatan enggak enjoy? Ya udah pulang aja gitu. Pulang enggak enak. Pernah terbersit nggak sih pengen selingkuh dari Pupu atau dari Mumu? Dari aku. Alhamdulillah sampai hari ini aku tidak pernah melihat ataupun membayangkan aku ini kan selingkuh berarti banyak ya fisik segala macam. Aku mencium, memeluk, mengapa-ngapain lah pokoknya sama laki-laki lain selain Andika. Nggak pernah terbersit sedikit pun. Kalau dibilang godaan, ya itu pasti ada. Pasti ada dari mana aja. Mau cewek, mau cowok. Nggak tahu kalau dari Andika ya. Kalau dari aku juga pasti ada aja. Tapi nggak pernah terbersit. Karena aku ngerasa, walaupun dengan segala manusia nggak ada yang sempurna ya. Walaupun dengan segala macam kelebihan dan kekurangan yang ada di Andika yang tadi dia bilang, aku tuh begana begini. Cuman belum ada yang bisa ngedistract aku sampai hari ini. Semoga selamanya sih kayak gitu. Terus aku juga mikir gini, gila selingkuh. Selingkuh lo cuman butuh berapa menit, setengah jam atau sampai 1 jam untuk berselingkuh. Tapi lo akan efeknya itu sampai ya selamanya gitu. Jadi aku nggak ada terbersit sekalipun sedikit pun. Dari Pupu? Ribet mikirnya, mulai lagi dari awal. Ribet aja gitu. Bukannya aku menjawab ini biar supaya terlihat baik, enggak sih. Kadang-kadang mengagumi cewek di luar sana yang cantik apa segala macam. Iya. Kadang-kadang mencoba membayangkan kalau punya bini kayak gitu gini. Tapi kok mikir lagi kayaknya ribet deh. Kayaknya harus ini lagi. Ribet gitu. Rini_Indis. Kak Usi pernah terintimidasi nggak sama kesuperioran Kak Andika selama 9 tahun pernikahan ini? Jawab pernah atau tidak pernah? Pernah banget, selalu. Tidak perlu dijelaskan karena pertanyaan-pertanyaan sebelumnya cukup menjelaskan. Tapi ya ternyata ya pernah lah. Pasti. Karena memang di pernikahan nggak boleh ada yang superior. Iya kan? Nggak boleh ada yang superior. Nggak boleh ada yang superior. Tapi kita pernah. Ya, at least kita jadi contoh buat orang-orang yang mau nikah gitu. Buat yang terjebak dalam pernikahan yang salah satunya merasa lebih superior,
segeralah mengkomunikasikan itu. Karena efeknya sangat buruk. Sekali. Yoi. Pupu lagi. Nah ini, Andika pernah marahin Amel dan Ara nggak? Kalau pernah, reaksi anak-anak gimana? Pernah aku marah. Pernah. Nangis. Pernah marah yang... Nih, cara aku marah ke mereka adalah dudukin mereka, ngomong tegas, straight to the point, kasih dia penjelasan. Bukan yang gitu. Bukan yang kakak ini gimana, kakak Amel gimana. Nggak pernah kok. Aku nggak pernah ngomong ke anak-anak sejauh ini dengan nada tinggi. Nggak. Pasti namanya dulu aku kirim untuk ngomongin Kak Kara nggak boleh begini, misalnya dia ngelakuin kesalahannya, atau Kak Kamel nggak boleh begini, bla 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 bla. Setelah mereka ngobrol sama mamanya selesai, mereka ngadep ke aku, and then kita duduk, gini loh, gitu. Baru aku gini loh, kenapa kita marah? Karena A I U E O, karena kita nggak mau A I U E O. Gitu. Aku rasa cara ngobrol yang kayak gitu akan lebih mudah masuk. Karena aku waktu dulu kecil, ketika nada tinggi, nggak akan masuk ke kepala. Dan malah diinget terus kan? Ngerasanya malah, gila ya, gue disalahin, gue kayaknya fatal banget. Gue kayaknya anak terburuk di dunia, gue itu anak yang nggak pernah membanggakan, bla 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 bla. Ya. Tapi ketika aku didatengin, ngobrol hati ke hati, lebih tersentuh. Oh iya ya, gue salah. Oh iya ya, harusnya gue nggak gitu. Oh iya, kalau lu mau banggain orang tua lu, harusnya tidak dengan cara itu. Bla 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 bla. Itu lebih mudah masuk. Oke. Apakah wanita yang akan menikah wajar untuk memberi target kepada lelakinya terkait materi? Kenapa? Ini dari Angel Labidadari. Buat aku? Iya. Kamu kan dulu target aku kan? Iya, buat aku penting. Tapi kita harus membedakan posisinya. Kalau dulu kan aku posisinya yaitu aku lebih tua, aku janda, terus apa namanya, level hidup kita waktu itu kan masih beda kan. Jadi aku menargetkan biar apa? Balik lagi tadi ke pertanyaan yang awal-awal itu. Aku nggak pengen orang kan melihat Andika begini. Andika tuh nanti disangkanya nebeng lah apa segala macam. Aku nggak mau. Makanya aku menargetkan dia dengan materi biar apa? Biar dia bisa mengejar keterlambatannya dari mulai umur, kualitas hidup dan lain-lain untuk bisa menyamakan. Biar apa? Biar orang melihatnya juga Andika tidak seperti yang orang pikirkan zaman dulu. Yang katanya mau ngerong-rong uangnya doang apa segala macam. Beda kalau misalnya posisinya bukan janda dan perjaka. Menurut aku tetap penting. Iya kan kita beda ya, kan kita punya pendapat masing-masing kan menurut aku kan. Menurut aku jadi misalnya nih sama-sama ini nih cewek cowok sama-sama merintis dari nol untuk akhirnya bisa menikah. Betul, tetap harus ada target. Iya. Apalagi buat cewek. Bukan berarti ntar gue takut dianggap keluarga si cowok matre atau gue takutnya terlalu memaksakan si cowok. Itu penting banget. Khususnya buat perempuan ya. Iya. Cuman beda. Anak gue perempuan banyak. Mungkin gue akan menanamkan pemikiran itu ke anak-anak. Iya, ya pasti harus. Iya, maksud aku yang aku ngomongin tuh itu bedanya. Itu adalah salah satu langkah menguji seberapa besar tanggung jawab laki-laki dan niat besar dari laki-laki. Kalau misalnya kalian lagi punya pasangan yang ya nikah mah gampang. Jangan. Ya nanti habis nikah kita ngontrak. Maksudnya gini. Dipikirin nanti lah iya, gitu. Mau hidup ngontrak atau apa itu mungkin bagian gitu. dari tanggung jawab ya. Yang penting nggak tinggal di rumah orang tua. Itu bagus juga apapun reasonnya. Tapi menggampangkan pernikahan. Tenanglah nanti kita urus. Tenanglah nanti kita cari. Tenanglah nanti apa gitu. Nanti habis nikah juga ada lah jalannya jangan gitu. Jadi yang aku tegasin adalah at least ada targetnya. Targetnya tetap harus ada. Dan ada usahanya gitu. Tapi kalau cuma menenangkan ada dengan kalimat tenanglah ntar juga ini, tenanglah ntar. Wah bahaya itu. Bro, iya. bahaya. Ayo coba. Kadang kita pernah bikin konten tentang ini deh kalau nggak salah. Maksudnya
di satu sisi si cewek coba untuk memotivasi dia kalau misalnya si cowok merasa kurang motivasi gitu. Kurang, ya. Atau si cewek membantu si pria berusaha untuk mencapai target juga gitu. Dari R Putri. Apa tuh? Kamu kan lebih muda dari Usi. Ada ketakutan nggak di masa tua? Karena otomatis Usi akan lebih menua dulu. Gimana tuh? Ketakutan ini ketakutan apa ya? Karena semua orang pasti akan menua. Satu. Mungkin yang ditakutkan gini. Cewek nanti makin tua kan pasti akan menopause. Misalnya gitu. Sementara kamunya masih muda, nanti gimana? Biasanya pertanyaan umumnya kan kayak gitu. Menopause? Ada itu. Terus gimana kalau fisiknya tiba-tiba udah nggak cantik lagi, udah peot lah. Kalau dia udah itu pasti gue juga udah mulai ada tanda-tanda ke situ gitu. Tua itu pasti sih. Tapi aku ngelihat usaha dia untuk terus terlihat menggairahkan di depan suaminya sih membuat aku jadi kayaknya aku bakal tenang-tenang aja deh ke depan gitu. Karena dia yang lebih ngejaga badan, dia yang lebih care sama dirinya sendiri, perawatan apa segala macam. Ini aku aja 34, dia 40. Tiap ketemu orang tuh masih lo lebih muda ya. Sementara kalau ketemu aku tuh gila muka lu tuaan deh gitu, perawatan deh apa segala macam. Ya sebenarnya nggak perlu ditakutkan sih, karena dia pernah gitu, nanti aku nggak cantik lagi lah. Kalau lu peot kan gue peot juga. 6 tahun sama kan aja juga gitu. nggak terlalu ingin. Makanya jangan menitik beratkan cinta, sayang, kebanggaan tuh dari fisik luarnya doang. Kalian harus punya pegangan bahwa ini loh yang gue banggain dari pasangan gue, dari sisi dalamnya yang mungkin gak semua orang tahu. Gitu. Kalau fisik mungkin orang semua bisa lihat, tapi kalau ngomongin luarnya doang, kan lu juga akan berubah. Gitu. Aku juga pasti akan berubah. Gitu. Itu aja sih. Apa sikap dari masing-masing kalian yang pengen diperbaiki di 9 tahun pernikahan ini? Sikap. Bukan sifat ya. Sikap dan sifat dari Agita Andriani. Sikap dan sifat yang akan kalian perbaiki di 9 tahun ini, dari 9 tahun ini. Berarti sifat aku ya? Gitu ya? Kita ya berarti. Kita. Ya? Oke. Aku yang aku pengen perbaiki dari 9 tahun pernikahan ini untuk kedepannya mungkin aku harus kalau selama ini mungkin ketika tambah anak aku banyak fokus lebih ke anak walaupun aku berusaha juga tetap ke suami, tapi mungkin kedepannya harus lebih adil lagi antara suami dan anak gitu. Terus tapi aku kayaknya nggak cuek-cuek banget kan tuh. Maksudnya? Aku kayaknya nggak cuekin kamu kan, nggak pernah cuekin kamu juga kan. Cuek. Tuh kan, jadi kita sangat enak beneran lo cuekin kamu tuh kan. Nah begini nih kata-kata kayak gini tuh sama orang diambil, oh ya Usi cuek banget tuh, gitu tuh. Aku tuh pernah bilang bahasa cinta aku tuh yang aku tapi suka kalau adalah dipeluk, disayang. Iya itu dia. Ya nanti aku sering-sering peluk dia, itu sikap aku yang harus aku perbaiki. Sering-sering, ya bukan gitu, maksudnya aku tuh physical touch itu lebih seneng. Kalau daripada saya udah makan, kamu udah ini. Kamu ke aku juga ada ya banyak ya physical touch. Iya, kan bahasa cinta orang kan beda-beda. Aku coba ingat nggak aku paling suka diapain? Lupa. Tuh kan. Ya udah. Itulah jadi aku beruntung kan kalian. Betapa beruntungnya aku. Nggak aku beruntung. I'm so lucky. Apalagi dari Pupu? Kan itu kamu, terakhir. Iya itu dari kamu apa? Oh aku sikap dan sifat. Sikap arogan. Sifat egois. Oke. Itu mau dirubah. Oke, terakhir ya, penutup ya. Sinta Listia, Andika lebih suka Usi pakai piyama, daster atau lingerie? Oh my god. Dulu lingerie.
sekarang nggak pernah dipakai. Daster mulu. Badannya masih gede banget, Bu. Terus kan aku netein. Jadi kalau daster kan ada kancingnya. Iya. Dikit ceplok gitu. Dan sekarang kalau daster, kalau habis netein, Saka mulu. Sini buat gue. Aduh. Aku selalu bisikin Saka. Gue sewa cuma 2 tahun. Ya. Habis itu angkat kaki lu dari situ. Gue belinya mahal. Aduh ya Allah. Allah Akbar. La ilaha illallah. Mas Saka, bapak kowe. Ya Allah. Seru ya. Aduh, makasih. Thank you. Sisanya banyak banget nih. Iya, banyak banget. Sampai ada yang udah bilang gak bisa itu lagi. Enak banget. Thank you. Banget. Tapi mayoritas yang ditanyain adalah suka dukanya apa, terus cara menjaga keromantisan, ceritanya dulu gimana, kenapa memilih Usi dan lain-lain. Aku rasa ini pertanyaannya bukan yang nggak bagus, tapi sudah pernah kita bahas di konten kita yang lain. Ada beberapa konten teman tidur yang dulu kita bahas. Mungkin ini teman-teman yang belum pernah nonton. Jadi, tapi thank you partisipasinya. Nanti sewaktu-waktu nanti kita buka sesi Q&A lagi. Q&A berhadiah. Mungkin dengan tema-tema yang lain. Mungkin kita bisa ngobrol sama Amel di sini yang udah mulai gede. Dunianya udah mulai ini. Pertanyaan-pertanyaan dia tentang papa mamanya atau hal-hal yang terjadi di hidupnya dia itu lucu juga sih. Tapi thank you dan selamat buat pertanyaan-pertanyaan yang udah ini. Oke. Minta doanya. Semoga di 9 tahun pernikahan ini minta doanya lah, sama-sama ngedoain lah. Iya. Kita bahagia, kalian juga harus bahagia. Oke? Gimana caranya bisa bahagian orang? Adalah kita harus bahagia dulu, baru kita bisa bahagia. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.